Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ayuhal hadirun, usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berselawat kita ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Hadirin sedang salat Id yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari kemenangan ini, umat Islam di seluruh dunia merayakan Idul Fitri. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan tentang puasa ini. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, dan mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bertakwa. Siapa orang yang menang itu? Orang yang menang adalah ketika Islam sudah masuk ke dalam hatinya. Mari kita lihat sejarah dalam Islam, bagaimana kemudian kaum muslimin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membebaskan dari peristiwa penistaan dan penindasan sebelumnya kepada umat Islam di Madinah dan maupun di Makkah. Di tahun itu, di Fathu Makkah, maka kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, kemudian menemui orang-orang kafir Quraisy pada saat itu, semua tertunduk karena kemenangan umat Islam. Banyak kebaikan-kebaikan yang diterapkan kepada umat Islam. Satu orang di antara sahabat lalu kemudian berkata, "Hadza, sekarang ini adalah hari pembalasan. Ketika kalian dahulu menyakiti kami kaum muslimin, hari ini adalah hari pembalasan." Rasulullah membawa 11.000 pasukan lebih di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hari ini adalah hari kasih sayang. Hari ini, wahai sahabatku, tak ada hari pembalasan. Walaupun kita ditindas, maka kemudian kita tidak bisa mengambil dendam kepada orang lain, berbuat dendam kepada orang lain, karena kemudian hari inilah hari kasih sayang. Tak ada orang yang tersakiti, bahkan pohon-pohon bebatuan, dan kemudian tidak ada yang ditebang, karena Islam mengajarkan rahmat lil alamin, rahmatan lil alamin." Hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sifat inilah yang kemudian yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diterapkan kepada para sahabat, yaitu maaf. Imam Al-Ghazali menjelaskan dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, menjelaskan apa kata beliau? Maaf itu adalah al-afu al-yastahiqqa haqqa wa yasqata wa yabara'a anhu min qisasin aw ghuramatin. Membebaskan seorang dari satu tuntutan hukum atau kemudian tuntutan denda. Itulah kemudian orang-orang yang menang, yang memaafkan orang-orang lain setiap kesalahan dan kehilapan mereka. Hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu,
sifat pemaaf ini di antara manusia, di antara orang-orang yang beriman, yang harus diterapkan kepada saudara-saudara kita ketika mereka bersalah, maka kemudian membuka maaf kepada orang lain. Ini adalah sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat para sahabat. Ada satu sahabat yang saat itu Rasulullah menjelaskan kepada di depan para semua sahabat, kata Rasulullah, itu ahli surga datang. Maka kemudian sahabat berpikir, siapa sahabat ini? Dia datang dengan menenteng sandalnya, lalu kemudian dengan wajahnya yang basah. Hari berikutnya kemudian Rasulullah menjelaskan, itu ahli surga datang. Lalu kemudian sahabat juga penasaran. Di hari yang ketiga Rasulullah tetap menjelaskan, itu ahli surga datang. Maka bermalamlah dia 3 hari bersama sahabat tersebut, 3 hari sebagai seorang tamu. Lalu kemudian dia perhatikan apa amalan sahabat ini, sehingga kemudian sahabat ini dijamin oleh Rasulullah SAW masuk surga. Tak ada yang ia temukan istimewa di antara amalan sahabat ini, tak ada. Maka kemudian begitu di hari yang ketiga ia sampaikan kepada sahabat tersebut, aku melihat solatmu biasa-biasa saja, aku melihat zikirmu biasa-biasa saja, baca Quranmu biasa-biasa saja, tapi kemudian engkau dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai ahli surga. Apa amalanmu sebenarnya? Tak ada yang istimewa dari amalanku. Tak ada yang istimewa dari amalanku, sama dengan sahabat-sahabat yang lain. Tapi kemudian kenapa Rasulullah menjaminmu sebagai ahli surga? Maka kemudian kata sahabat ini, wahai sahabatku, sebelum aku tidur aku selalu mengekalkan wudu. Tak pernah aku meninggalkan wudu, aku selalu mengekalkan wudu. Kemudian amalan yang kedua, sebelum aku tidur maka aku telah memaafkan kesalahan semua orang yang telah bersalah kepadaku. Aku telah maafkan. Bisa jadi itu mungkin yang menjadi amalan bagiku, sehingga kemudian dijamin oleh Rasulullah SAW masuk surga. Nah, ini amalan yang mulia hadirin. Bagaimana memaafkan kesalahan orang lain meskipun orang lain tak minta maaf kepada kita sebelum tidur. Lalu kemudian memaafkan setiap kesalahan-kesalahan orang lain kepada siapapun, kepada kaum kerabat kita, istri kita. Suami meminta maaf kepada istri, istri meminta maaf kepada suami, sebagai wujud dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagian dari yang mulia dalam Islam ini adalah meminta maaf kepada orang lain, terutama kepada ayah dan ibu kita. Ayah dan ibu kita, dialah yang mengurus kita, dialah yang membesarkan kita. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilail masir. Wa wassaynal insan, kami wasiatkan kepada manusia agar berbakti biwalidayhi, berbakti kepada ayah dan ibunya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahn, ayah dan ibunya lah yang kemudian mengasuhnya mulai dari alam kandungan dengan keadaan berpayah-payah, bertambah-tambah sampai kemudian dilahirkan. Maka kemudian kalau kita punya ayah, kalau kita punya ibu, cepat meminta maaf kepada mereka. Tidakkah terkadang manusia sering berantem, bukan hanya dengan saudaranya, tidak bercakapan bukan hanya dengan saudaranya, tetapi malah dengan ayah dan ibunya yang mengasuhnya, yang membesarkannya mulai dari kecil sampai kemudian dewasa. Berani dia membantah ayahnya, berani dia membentak ibunya hanya karena harta warisan, hanya karena tidak sesuai dengan pendapatnya. Maka kemudian ia hardik ayah dan ibunya, padahal ibunya, ayahnya begitu besar jasanya kepada dia, tak bisa dibayar. Lihatlah bagaimana kemudian seseorang sahabat yang bernama Uwais Al-Qarni berangkat dari Yaman. Bukan jarak yang dekat, jarak yang jauh, berbulan-bulan, 2 bulan sampai 3 bulan perjalanan. Uwais Al-Qarni menggendong ibunya dari Yaman menuju Makkah Al-Mukarramah, tot 7 kali keliling. Dengan rasa bakti dia berharap agar bisa berbakti kepada ayah, kepada ibunya. Kata Rasulullah SAW, kalian mintalah doa kepada seseorang, namanya adalah Uwais Al-Qarni, dia dari Yaman. Di belakangnya ada tanda putih, doanya sangat makbul, kata Rasulullah SAW. Dia menahankan kerinduan
tidak bertemu denganku karena kemudian merawat ibunya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian ia rawat ibunya, dia latih fisiknya, badannya untuk membawa seekor kerbau pulang pergi dari bukit gunung sampai kemudian kembali ke rumahnya berbulan-bulan. Akhirnya ia gendong ibunya. Orang mengatakan dia adalah seorang yang gila. Bagaimana mungkin dia menggendong seekor sapi? Ternyata itu latihan untuk membentuk fisiknya. Biarlah orang mengatakan gila, tidak apa-apa. Tapi yang penting saya berbakti kepada ibu saya. Sesuatu yang ringan bagi dia, karena seekor sapi sudah dia gendong. Ibunya dia gendong dari Yaman menuju Makkah Al-Mukarramah, tawaf 7 kali keliling. Bahkan dalam satu riwayat itu dijelaskan, ketika dia capek berhenti, ketika dia lelah berhenti. Apa yang dia lakukan? Dia lelah berhenti hanya untuk menggendong, tapi kemudian dia naungi ibunya agar jangan sampai terkena panas matahari. Karena dia takut ibunya terkena kepanasan matahari, maka dia bentuk tubuhnya untuk kemudian melindungi ibunya dari lindungan cahaya, dari sinar cahaya. Masya Allah baktinya. Ditunggu oleh Abu Bakar ketika Rasulullah SAW sudah wafat agar meminta doa dari Uwais Al-Qarni ini, karena memang doanya makbul. Maka Abu Bakar menunggu setiap haji. Mana Uwais Al-Qarni dari Yaman? Tidak ada, kata mereka. Rombongan dari Yaman mengatakan tidak ada. Ditunggu sampai kemudian Abu Bakar wafat. Ditunggu kembali. Siapa yang melanjutkan kepemimpinan? Umar bin Khattab. Setiap bulan haji ditunggu oleh Umar bin Khattab. Adakah di sini yang bernama Uwais Al-Qarni? Di belakangnya ada tanda putih. Maka kemudian iya, di sana ada seseorang. Wallahu a'lam, kami tidak tahu siapa namanya, tapi dia menggendong ibunya. Maka kemudian ditunggu oleh Umar bin Khattab. Begitu sudah ketemu, engkaukah yang bernama Uwais Al-Qarni? Dari mana engkau tahu nama saya? Rasulullah menjelaskan bahwa engkau adalah orang yang berbakti kepada ibumu. Di belakangmu ada tanda putih. Maka dilihat, memang betul dialah Uwais Al-Qarni. Lalu kemudian, doakanlah aku, kata Umar bin Khattab, agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosaku. Ini manusia dibilang orang gila, dibilang orang tidak tahu diri, dibilang orang tidak punya otak, dibilang orang tidak punya ilmu. Di depan manusia dia dihinakan, tapi dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namanya termaktub di langit, namanya disebut-sebut oleh malaikat, namanya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala karena satu amalan bakti kepada ibu dan ayahnya. Masya Allah, kalau ada ayah dan ibu kita hari ini, maka cepat jumpai mereka, datangi mereka, jumpai mereka, minta maaflah kepada mereka, minta restulah kepada mereka, ciumlah pipinya, berikan yang terbaik. Kalau waktu kecil dahulu, di waktu masa kecil, ibu kita begitu sudah masuk lebaran, rela apa saja pun dia hutang kepada kita, 1 setel, 2 setel baju, dihutang, lalu kemudian dibayar nanti baru selesai haji. Maka mulai sekarang hadirin, apa yang bisa engkau berikan kepada ibumu? Jangan hitung-hitung kepada ibumu, jangan hitung-hitung kepada ayahmu. Sesungguhnya itu adalah baktimu kepada ibumu. Orang yang durhaka kepada ayah dan ibunya, sesungguhnya dia telah kehilangan harta yang istimewa. Dia telah kehilangan harta yang mahal, harta yang besar. Kenapa? Karena dia durhaka kepada ayah dan ibunya. Maka hati-hati, jangan sampai kita durhaka kepada ayah dan ibu kita. Mintalah doa kepada mereka. Hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi seorang imam ketika kemudian begitu sudah selesai mendoa, dikatakan, "Ya Allah, jauhkanlah kami dari bala." Yang ketiga, jauhkanlah kami dari bala. Hadirin, bala ini akan jauh dari kita. Allah pasti akan memberikan yang terbaik, dan Allah tidak akan mau menurunkan bala kepada kita. Jelas Allah tidak akan mau menurunkan bala kepada kita. Bala itu bisa saja berupa kesusahan, bisa saja kemudian apapun yang menimpa hidup kita di masyarakat ini itu berupa bala. Tapi kemudian Allah berjanji, bala itu Allah akan hindarkan dari kita. Pasti dikabulkan oleh Allah. Doa imam itu pasti dikabulkan oleh Allah. Tapi ada syaratnya. Bala itu pasti akan dihindarkan Allah. Hindarkan maksiat dari kampung halaman kita. Kalau ada perhelatan-perhelatan di Idul Fitri, maka kemudian hilangkan maksiat. Jangan sampai ada taruhan-taruhan. Lalu kemudian inilah yang mendatangkan bencana. Jangan sampai ada kemudian kesyirikan.
baik dia berupa jimat dan lain sebagainya, ini mendatangkan bala. Jangan sampai kemudian ada orang yang kemudian berzina. Ini tanggung jawab para pemimpin, tanggung jawab para alim ulama. Mereka harus bertindak untuk apa? Untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakatnya agar terhindar dari maksiat. Jangan sampai maksiat berjamaah kita hadirin. Ini yang membuat Allah SWT murka. Maksiat itu dosa besar. Ketika dia berdosa besar dalam keadaan sendiri, maka Allah masih tahan bala tersebut. Tapi ketika maksiat dalam keadaan berjamaah, Allah turunkan bala itu. Dibiarkan maksiat begitu saja. Maka kalau ada pun perhelatan dan lain sebagainya, maka pastikan itu terhindar dari maksiat. Hadirin, 3 kesimpulan khutbah kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama, mudah-mudahan kita menjadi orang yang menang menjalankan puasa. Istiqomah amalan kita. Kalau sebelum puasa kita baca Qur'annya banyak, salat tarawih dan witirnya, maka kemudian orang yang beruntung sesudah puasa dengan doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami dalam agamamu ini, dalam amalanmu ini. Kalau sebelum Ramadan, ya Allah, kami salat tarawih, salat witir, salat tahajud, maka kemudian sesudah Ramadan tetapkan amalan kami itu, ya Allah. Atau kemudian dengan doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jadi kemudian bagaimana amalan Ramadan kita ini sukses, maka kemudian bisa dawam ketika sudah selesai Ramadan. Yang kedua, bagian dari orang sukses itu dalam puasa Ramadan dan di bulan Syawal adalah meningkat amalannya. Yang kedua adalah di mana kemudian dia mudah memberikan maaf kepada orang lain. Tak perlu orang lain harus datang kepada dia, tapi dia sudah meminta maaf kepada orang lain. Tak perlu orang lain datang kepada dia, tapi kemudian dia sudah memaafkan kesalahan orang lain. Inilah sifat-sifat yang mulia, terhindar dari sifat marah, dengki, sombong dan lain sebagainya. Sifat-sifat orang-orang beriman. Yang ketiga adalah selagi ayah dan ibu kita masih ada, berbaktilah kepada mereka. Kalau kita belum punya uang, pinjamkan uang, kasih ke mereka. Hari ini tak sempat pulang, usahakan. Kemudian kalau kemudian dengan situasi memang tidak bisa, telepon ibu kita dulu, telepon ayah kita dulu. Maka kemudian bakti, minta maaf kepada mereka. Kemudian yang keempat adalah apa? Hindarkan maksiat. Maksiat berjamaah, syirik, taruhan, judi, mabuk-mabukan, minuman keras, zina dan lain sebagainya. Hindarkan ini. Cegah melalui kepala desa, melalui RT, RW dan lain sebagainya. Ini semua kewajiban kita alim ulama. Cegah itu dengan tujuan agar kemudian Allah SWT menghindarkan dosa dan maksiat kepada kita. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Dhaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas." Timbulnya kerusakan di muka bumi, daratan, lautan. Ini disebabkan karena ulah tangan manusia. Maka jangan sampai orang-orang diam, orang-orang baik diam kalau kemaksiatan merajalela. Mudah-mudahan dengan khutbah ini dapat bermanfaat bagi saya dan kita semua, menjadi kebaikan bagi kaum muslimin. Wa'tabir ya ulil absar la'allakum turhamun.